Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaiful Hasan, NIM 1913 13 0033. Pada kali ini saya akan memaparkan dua di antara teori dari Max Weber, yaitu teori tindakan sosial dan tipe-tipe otoritas. Nah, sebelum memasuki materi, saya akan memaparkan biografi dari Max Weber terlebih dahulu. Jadi, Max Weber ini lahir di Erfurt, Jerman pada tahun 1864. Beliau berasal dari keluarga kaya raya dan sangat terpandang. Ayahnya menempati posisi politik penting di Jerman. Jadi dari jalur ayah, Weber ini adalah keluarga birokrat. Kemudian ibunya seorang penganut Calvinis yang taat. Nah, Calvinisme yang dianut ibu Weber ini nantinya akan sangat mempengaruhi karya-karya Weber, terutama karya Weber yang paling penting yaitu The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism atau Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme. Weber belajar hukum, ekonomi, sejarah, juga sosiologi di Universitas Heidelberg, Göttingen, Universitas Berlin, serta Universitas Freiburg. Dan Weber ini sempat menjadi calon presiden di penghujung Perang Dunia Pertama tahun 1918, tetapi akhirnya dia meninggal mendadak di tahun 1920. Nah, ini bisa dilihat potret dari Max Weber. Sekilas mirip Sigmund Freud ya. Nah, Weber ini menjadi satu-satunya pewaris gelar Genius Universal sepeninggal Aristoteles. Apa itu Genius Universal? Genius Universal adalah orang yang berhasil menyerap hampir semua ilmu pengetahuan di zamannya. Dan ini menarik karena yang mewarisi gelar Genius Universal adalah tokoh sosiologi, yaitu Max Weber. Weber sempat mengalami gangguan jiwa, dia sempat mengalami depresi. Suatu kali Weber bertanya pada dirinya, untuk apa aku melakukan semua ini? Jadi Weber membuat banyak karya tulis, membuat banyak buku yang dibaca oleh banyak orang, tetapi pada satu titik dia bertanya, untuk apa semua itu? Pada akhirnya Weber memberikan jawaban yang fatalistik bahwa segala itu saya lakukan untuk mengetahui sejauh mana otak saya mampu bertahan. Kalau Anda lihat potret-potret Weber, Weber itu awalnya cukup gempal postur tubuhnya, tetapi setelah mengalami depresi dia menjadi kurus. Nah, karya Weber yang paling penting adalah Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme. Baik, kita akan masuk ke teori tindakan sosial. Tetapi pertama-tama yang perlu kita tekankan adalah apa itu tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan individu yang tertuju atau yang memiliki makna terhadap individu lain. Atau dengan kata lain bisa dikatakan tindakan sosial itu adalah tindakan individu yang berdampak terhadap individu lain. Ya. Jadi prinsip dari tindakan sosial yang pertama tertuju pada orang lain, memiliki makna terhadap orang lain, dan yang ketiga memiliki dampak terhadap orang lain. Lalu apa bedanya tindakan sosial dengan tindakan individu? Kalau tindakan sosial itu berimplikasi terhadap individu lain, maka tindakan individu itu hanya berimplikasi pada individu itu sendiri.
Itulah mengapa tindakan individu berada dalam domain psikologi. Menurut Max Weber, tindakan sosial dari individu itu selalu dimotivasi atau dilandasi oleh 5 bentuk rasionalitas. Antara lain, rasionalitas formal, instrumental, nilai, tradisional, dan afektif. Nah, tetapi kalau kita lagi-lagi membaca karya Jude Ritzer, Ritzer sekedar menunjukkan bahwa rasionalitas tindakan sosial dari Max Weber itu terdiri dari 4 kategori, yaitu instrumental, nilai, tradisional, dan afektif. Ritzer menghilangkan dimensi rasionalitas formal, padahal sesungguhnya rasionalitas formal termasuk dalam tipe-tipe rasionalitas, atau bisa dikatakan rasionalitas formal adalah rasionalitas yang paling murni, yang berkaitan dengan konsekuensi tindakan individu yang penuh kalkulasi untung rugi. Kita langsung ke tipe rasionalitas yang pertama, yaitu rasionalitas formal. Nah, rasionalitas formal adalah tindakan individu yang didasarkan pada kalkulasi untung rugi. Ya. Tindakan ini juga menekankan resiprokal atau hubungan timbal balik dalam interaksi sosial. Misalkan, Anda mau membantu teman Anda asalkan Anda mendapatkan untung. Itu adalah contoh tindakan rasionalitas formal. Berikutnya adalah tindakan sosial yang didasarkan pada rasionalitas instrumental. Sebagaimana kita tahu, pengertian instrumen adalah alat, dan tindakan rasionalitas instrumental adalah tindakan individu yang didasarkan pada upaya pencapaian tujuan seefisien dan seefektif mungkin. Dalam tindakan rasionalitas instrumental, kita sekedar menjadikan individu lain sebagai alat untuk mencapai tujuan kita. Misalkan, ada seorang wanita dari keluarga miskin yang ingin cepat kaya, kemudian dia memilih untuk menikah dengan seorang pria tua yang kaya raya. Jadi pilihan tindakan dia menikah dengan orang tua yang kaya raya itu adalah bentuk rasionalitas instrumental, cara paling cepat untuk mencapai tujuan. Misalkan Anda mengambing hitamkan teman Anda agar Anda tidak disalahkan, itu juga salah satu bentuk rasionalitas instrumental. Berikutnya adalah rasionalitas nilai. Sebagaimana kita ketahui, nilai didefinisikan sebagai sesuatu yang dianggap baik, benar, dan diharapkan keterwujudannya. Sehingga ketika individu bertindak berdasarkan suatu nilai, maka tindakan itu adalah tindakan yang didasarkan oleh rasionalitas nilai. Contoh, Anda berkata jujur. Nah, tindakan Anda berkata jujur karena Anda menganggap nilai kejujuran sebagai suatu yang baik, benar, dan diharapkan. Contoh lain, Anda tidak korupsi. Nah, Anda tidak korupsi itu karena Anda menganggap nilai-nilai anti korupsi sebagai suatu yang baik, benar, dan diharapkan keterwujudannya. Berikutnya adalah rasionalitas tradisional. Rasionalitas tradisional adalah tindakan individu yang didasarkan pada perihal yang telah dilakukan secara turun-temurun. Misalkan Anda mengikuti suatu upacara adat, ya alasan Anda karena itu sudah dilakukan sejak leluhur atau sejak zaman nenek moyang. Itu adalah rasionalitas tradisional. Atau misalkan Anda memilih masuk prodi sosiologi karena kakak Anda juga dulu masuk prodi sosiologi,
orang tua Anda juga masuk dari prodi sosiologi, bahkan kakek nenek Anda dulu juga dari prodi sosiologi. Jadi keluarga Anda pencipta sosiolog, misalkan pencetak sosiolog. Nah, kalau alasan Anda masuk sosiologi karena seperti itu artinya Anda menggunakan rasionalitas tradisional. Berikutnya adalah rasionalitas afektif. Rasionalitas afektif adalah tindakan individu yang didasarkan pada afeksi atau emosi atau perasaan. Misalkan bagaimana Anda meloncat-loncat kegirangan karena dikasih coklat oleh orang yang Anda sukai. Nah, tindakan Anda meloncat kegirangan itu didasarkan pada rasionalitas afeksi. Atau bisa juga bagaimana Anda ketakutan ketika bertemu seseorang. Nah, rasa takut Anda itu adalah didasarkan oleh rasionalitas afeksi. Teori selanjutnya yaitu teori otoritas, di mana otoritas sendiri dapat dipahami bahwasanya sebagai kemampuan untuk menggerakkan orang lain, sehingga dari situ muncullah kepercayaan atau kepatuhan dari pengikutnya. Nah, otoritas sendiri mempunyai tipe-tipe sebagai berikut, yaitu yang pertama otoritas tradisional, di mana pemimpin dipilih berdasarkan tradisi dan keyakinan para pengikutnya. Selanjutnya yaitu otoritas legal rasional, di mana pemimpin yang dipilih berdasarkan kewenangan yang lebih tinggi di atasnya. Terakhir yaitu otoritas karismatik, di mana pemimpin yang dipilih berdasarkan keistimewaan atau kemampuan luar biasa. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.